informasi mengenai bagaimana penerimaan mahasiswa baru di Universitas Terbuka. Di sini kami sampaikan diawali dari kami ada program yaitu Sosprom, sosialisasi program-program studi yang ada di Universitas Terbuka ke berbagai instansi, ke sekolah-sekolah, ke masyarakat. Hal ini kami sampaikan dalam rangka untuk menjaring calon-calon mahasiswa baru. Setelah itu kita lakukan rekrutmen terhadap calon-calon mahasiswa baru yang istilahnya setengah pasti yang bersangkutan akan mendaftar kepada Universitas Terbuka, khususnya di wilayah UPPJ Bandar Lampung. Nah, selanjutnya proses registrasi ini untuk di Universitas Terbuka itu kita ada dua pola. Yang pertama, registrasi mahasiswa baru bisa dilakukan secara online, bisa dilakukan dari mana saja di wilayah Lampung khususnya melalui webnya sia.ut.ac.id, sehingga bagi masyarakat yang ingin mendaftar sebagai mahasiswa baru di Universitas Terbuka itu walaupun tidak berada di kota Bandar Lampung atau tidak harus hadir ke kantor UT Lampung, itu bisa melaksanakan registrasi. Kemudian yang kedua, pola datang langsung ke kantor UPPJ UT Bandar Lampung. Namun hal ini memang pada saat ini, khususnya pada masa COVID-19 ini, terjadinya pandemi COVID-19 ini, memang yang datang kita batasin dan kita atur sedemikian rupa sehingga tidak terjadi kumpulan pendaftar. Maka kami arahkan ke online, registrasi secara online. Persyaratan daripada proses penerimaan mahasiswa baru ini tentu sudah lulus SLTA dan ditambah dengan persyaratan yang lainnya. Kalau yang secara umum itu keabsahan dokumen, ada persyaratan keabsahan dokumen di mana di dalam surat pernyataan tersebut ada dengan bermaterai 6.000 terkait dengan keabsahan dokumen persyaratan sebagai mahasiswa baru. Kemudian untuk yang mengambil program studi kependidikan itu ditambah ada syarat surat keputusan sebagai guru, apakah itu PNS maupun honor, dan ditambahkan surat keterangan mengajar plus dilampiri surat pembagian tugas mengajar dalam waktu 1 tahun. Saat ini alhamdulillah untuk UPPJ Bandar Lampung yang masa registrasi, istilahnya kalau di UT itu saat ini masa registrasi tahun 2020/2021.1 yang ditutup pada tanggal 15 Juli 2020, yang dimulai dari bulan Mei yang lalu ditutup tanggal 15 Juli 2020, itu mencapai mahasiswa barunya mencapai 1.200. Namun karena ada perpanjangan waktu hingga bulan Agustus, tanggal 29 Agustus nanti tahun 2020, hari ini per hari ini tanggal 22 Juli 2020 ini skor mahasiswa baru mencapai 2.130 per siang tadi. Itu mengenai biaya kuliah, kita polanya pola UKT, jadi uang kuliah tunggal, di mana dalam UKT ini dibagi 2 kelompok. Jadi yang kelompok pertama istilahnya kalau di Universitas Terbuka atau sebutannya itu yang pertama non-SIPAS, non sistem paket semester, dan yang kedua SIPAS,
sistem paket semester. Untuk non-SIPAS itu sama dengan istilahnya mandiri, pengambilan paket pembiayaannya secara mandiri. Nah, mandiri ini bisa hanya mengambil dengan satu mata kuliah per semester atau sesuai kemampuan dengan maksimal 24 SKS per semester. Kemudian yang kedua, kalau SIPAS atau sistem paket semester ini sudah diplot, sudah dipaket-paket, di mana ada beberapa macam SIPAS. Yang pertama SIPAS non TTM, kemudian yang kedua SIPAS semi, kemudian yang ketiga SIPAS penuh, yang keempat SIPAS plus. Nah, masing-masing SIPAS ini besaran biayanya berbeda-beda. Untuk SIPAS non TTM, TTM itu maksudnya tutorial tatap muka. Itu SIPAS tidak ada tutorial tatap muka secara otomatis, secara langsung, itu 1.300.000 per semester. Ada di dalam katalognya. Kalau mau informasi katalog, bisa juga melalui website kami ut.ac.id terkait dengan biaya-biaya. Kemudian SIPAS semi itu 1.750.000, kemudian SIPAS penuh itu 2.200.000, dan SIPAS plus itu 2.400.000 rupiah. Nah, ini untuk pola pembayaran. Biaya-biaya tersebut digunakan dari mulai orientasi studi mahasiswa baru, kemudian sampai kegiatan akademik yang lainnya, plus sampai wisuda. Jadi pada saat wisuda tentu tidak perlu mendaftarkan lagi, tinggal berangkat saja apabila memang sudah lulus dan dapat panggilan untuk UTCA, untuk panggilan wisuda. Nah, ini sebatas yang bisa saya sampaikan terkait dengan pembiayaan. Memang betul ada pembiayaan biaya registrasinya 100.000 untuk bagi mahasiswa baru saja. Nah, ini untuk lengkapnya bisa dilihat di katalog Universitas Terbuka, baik dalam buku katalognya maupun bisa buka website kami. Kalau secara umum Universitas Terbuka webnya ut.ac.id. Kalau untuk Lampung, lampung.ut.ac.id. Untuk masuk ke UT khususnya untuk menjadi mahasiswa Universitas Terbuka, ini kita seleksinya seleksi berkas, karena memang Universitas Terbuka didirikan oleh pemerintah untuk memberikan layanan pendidikan ke seluruh lapisan masyarakat di Indonesia, sehingga bagi siapapun yang dimanapun, kemudian itu asal sudah lulus SLTA dengan syarat lainnya cukup, tentu kami akan menerimanya. Namun proses belajarnya ini kita betul-betul akan kita saring. Jadi siapa yang memang betul bisa menempuh mata kuliah itu lulus, ya segera lulus. Tapi kalau memang dari skor nilai yang belum cukup, ya tidak akan lulus. Karena memang kami disitulah untuk menyaring bahwa masuknya sih oke. Mudah-mudahan dalam perjalanan pun beliau konsisten belajar dan akhirnya lulus tepat waktu. Untuk kegiatan ujian kita sama dengan perguruan tinggi yang lain, di mana dalam satu tahun dilaksanakan juga per semester, sehingga dalam satu tahun juga 2 kali kegiatan ujian. Nah, untuk kegiatan ujian ini pada masa sebelum pandemi kita ujiannya tatap muka, jadi dilakukan secara tertulis di kurang lebih 40 lokasi di Provinsi Lampung. Di setiap kabupaten kota ada layanan ujian tatap muka. Nah, namun di saat ini kami tidak menyelesaikan ujian secara tatap muka, namun ada 2 hal yang kita laksanakan. Yang pertama, sebagai pengganti ujian itu kami memberikan tugas namanya TMK.
Dan tugas mata kuliah ini Pak, tugas mata kuliah ini yang sudah dilaksanakan dari bulan Mei yang lalu dan berakhir pada bulan Juni, tanggal 10 Juni kemarin. Nah, tugas-tugas mahasiswa itu dilakukan secara online. Ambil naskahnya dari secara online, kemudian hasil pekerjaannya dikirim secara online, kemudian akan dikoreksi oleh dosen-dosen yang telah ditunjuk dari UPTISAT. Jadi kami juga tinggal memantau saja mana yang sudah unggah, mana yang belum, korektor yang sudah mengoreksi atau belum. Itu kita hanya bisa lihat dari data laporan, tapi tidak bisa melihat bagaimana pekerjaan mereka, tidak bisa lihat, tapi hanya data saja.